Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video alasan pembenci tim nasional Indonesia selalu mengkritik Sintayong dan Pak Erick Thohir. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Kemarin hashtag #STYOut jadi trending nomor 1 di X. Dan sekarang hashtag Erick Out jadi trending nomor 1. Sebenarnya tugas mereka pembenci timnas itu mau hancurin Pak Erick Thohir dengan cara serang Coach Shin dulu. Otomatis fans Garuda akan bela Coach Shin. Nah, barulah fans akan serang Erick Thohir agar fans jadi bentrok. Sehingga muncul komen pilih Sintayong atau Erick Thohir yang out. Nah, inilah yang jadi puncak keinginan pembenci timnas yang sewa buzzer. Hei pecinta timnas! Sekarang waktunya kita sama-sama rapatkan barisan untuk serang balik pembenci timnas yang gunakan buzzer untuk serang Erick Thohir dan Coach Shin. Akmal, pertahankan atau lepas STY? STY dengan segala hokinya telah membawa kita beberapa langkah ke depannya. Yang pertama, kita lolos untuk pertama kali babak 16 besar Piala Asia, itu pun dengan hoki, karena kita hanya mengalahkan Vietnam loh. Kita kalah dari Irak, kita kalah dari Jepang. Hokinya adalah Oman bermain seri dengan Kyrgyzstan. Kita runner up Piala AFF U23 juga dengan hokinya Sintayong. Kita kalah 1-2 dari Malaysia, kita kemudian menang 1-0 lawan Timor Leste. Sayangnya sebelah Kamboja melawan Myanmar seri, kita lolos semifinal. Kemudian juga kita lolos semifinal Piala Asia U23 sebagai debutan untuk pertama kali dengan juga hoki STY. STY ini di Indonesia punya hoki yang luar biasa gitu kan. Jadi apakah kemudian STY ini harus out? Bukan hoki jarak, Pak. Makanya hoki jarak. Makanya andalannya hoki jarak. Enggak, kan? Bukan. Maka itu kemudian di jersey namanya Caraka, tidak pakai hoki karena hokinya punya Pak Sintayong gitu. Jadi sekarang masyarakat ini terbelah, ada STY selalu tetap yakin, ada STY selalu tidak yakin. Diulang Bang, bagian itu. Iya, ada masyarakat sekarang terbelah antara STY selalu tetap yakin dengan STY selalu tidak yakin. Kalau Anda berada yang di mana ini? Nah, sekarang seperti ini. Kita harus apresiasi apa yang dilakukan oleh STY sejauh ini gitu kan. Saya coba bicara dengan data. Dengan 63 pertandingan bersama tim nasional senior, STY 27 kali menang, kemudian 15 kali imbang, 21 kali kalah. 42,86% rata-ratanya. Artinya kalau rata-rata dilihat rata-rata rapot ini merah gitu kan. Kemenangan populer kita, paling hero kita adalah 2-0 melawan Arab Saudi gitu kan. Kemudian 2-1 melawan Kuwait. Itu selebihnya kita melawan tim-tim yang biasa-biasa saja sebenarnya gitu ya. Jadi menurut saya ada beberapa hal yang menjadi catatan apakah kemudian STY harus out atau tidak. Yang pertama, apakah komunikasi STY dengan masyarakat atau dengan pemain-pemainnya berjalan lancar sejauh ini. Ini kan problem juga. 5 tahun STY ada di Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia. Dia menggunakan bahasa Korea diterjemahkan oleh JJ dengan bahasa Indonesia, sementara di lapangan pemain yang main adalah pemain keturunan yang tidak bisa bahasa Indonesia misalnya. Ini kan problem komunikasi juga yang harus dievaluasi gitu. Yang kedua, ada beberapa hal yang membuat kita bertanya-tanya. STY selalu bereksperimen dalam setiap pertandingan gitu. Dan ketika eksperimennya berhasil memang tidak akan ada catatan. Tapi ketika eksperimen berhasil, misalnya ketika Arhan Pratama ditaruh di sayap kanan ketika melawan Arab Saudi, tidak akan ada yang bicara. Kenapa? Karena kita menang 2-0. Tapi kalau kemudian eksperimennya gagal seperti di Piala AFF, maka perlu ada yang bicara gitu. Jangan sampai kemudian saat ini ada idiom bahwa Fox STY Fox Day. Suara STY adalah suara Tuhan. STY tidak boleh dikritik. Itu kan yang terjadi selama ini gitu. Dan menurut saya itu distorsi yang salah. Pelatih tim nasional legasinya adalah trofi. Walaupun misalnya trofi RT gitu, tapi trofi legasinya bagaimana misalnya. Dan pelatih tim nasional itu sewaktu-waktu bisa diganti sebagai seorang profesional. Mancini bawa Itali juara Piala Eropa diganti juga. Jadi dia jangan kemudian berpikir STY tidak boleh diganti gitu. Nah, menurut Anda untuk hasil sementara saat ini Viola cuma Kak Putri Viola. Luar biasa Putri Viola. Thank you banget Putri Viola sudah hadir malam hari ini. Kita kasih pertanyaan yang maut-maut ke Putri Viola nanti. Ampun. Oke, siap. Kalau yang ini populer juga atau enggak nih, Andro? Ini sangat populer, tapi boleh kamera di zoom. Kita lihat kaosnya. Witan, oke, boleh sambil berdiri dong. Wah, ini kan enak nih. Tanda tangan siapa itu, Bang? Ini berbeda hasilnya dengan yang
AFF 2024 ya. Ini SEA Games ketika Indonesia sesudah berapa puluh tahun, 31 tahun ya, kembali mendapat medali emas SEA Games. Ini dia 5-2 dengan, saya nggak usah sebutkan, kaos berbicara sendiri. Tanda tangan ini. Tanda tangan siapa, Mohon maaf Bung? ya, Bung Egy ya. Iya. Ini bukan megang-megang ya. Ini tanda tangan. Tanda tangan, Siapa? tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan. Intinya salam damai Natal lah. Ini kan Harusnya tanda damai buat tangan semua. STY dong, Mbak. Apa? Harusnya tanda tangan STY dong. Oh, belum berhasil bawa juara ya? Belum berhasil ya? Enggak, tapi artinya kalau sudah pakai kaos, t-shirt yang ada tanda tangannya Coach Indra Safri, artinya lebih pro, lebih setuju ke Coach Indra Safri daripada ke Coach STY. Apa gimana? Iya, lebih setuju ke Coach Indra Safri sama Coach STY. Apa gimana? Ini kalau Putri setuju juga. Udah langsung ditembak aja ya, Bung. Sabar, sabar. Ditahan dulu, ditahan dulu. Assalamualaikum Bapak, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan ada Bung Akmal Marhali, pengawas sepak bola kita yang luar biasa. Selamat malam, salam sepak bola. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Manggilnya Ustaz, jadi siap. Ustaz kan Bung Akmal. Ayat-ayat bisa keluar malam hari ini. Kami juga menghadirkan ada Bung Gusti Randa, mantan Exco PSSI. Selamat malam, Bung. Selamat malam semuanya, selamat malam mahasiswa. Luar biasa. Kirain hidup mahasiswa gitu ya. Gusti Randa. Terima kasih. Tapi boleh kita ke Bung Tommy Welly. Karena kami wawancaranya intensif dengan Bung Tommy Welly ketika AFF ini. Bahkan bisa dikatakan narasi yang Bung Toel lontarkan pedas, keras untuk Sintayong. Ini sesuai ekspektasi, sesuai dengan penilaian Bung Toel terhadap hasil Itu dia. kemarin kita kandas di AFF. Bukan ekspektasi kali, tapi prediksi. Karena kan sejak awal, ini panjang kalau mau cerita. Historisnya, AFF, Asian, level sepak bola Asia Tenggara, Indonesia tuh udah nggak usah ditanya target atau apapun, juara. Founder AFF itu salah satunya Pak Kardono, mantan ketua umum PSSI. Sejak tahun 96, kita sudah 6 kali final. Pagum, zaman Pagum 3 kali itu, 2000, 2002, 2004. Zaman Pak Nurdin sekali. Zaman 2000 berapa? Habis 2010, 2016. Berarti itu Pak Edi Rahmayadi. Lalu 2020. Sekarang ketika di zaman Ketua Umum Erick Thohir yang menurut saya Apa benda nih weh, setelah Kino tereliminasi dari AFF tahun 2024 guys, saat ini banyak buzzer berkeliaran, buset ya guys. Why gitu, why, kenapa gitu ya, harus ada aja gitu ya buzzer yang berkeliaran cuy, yang bilang STY out cuy, buset ya. Dan ternyata guys ya, buzzer ini telah dibayar oleh seseorang yang ingin menjatuhkan Coach Sintayong cuy, buset ya guys. Sebenci itu kah guys? Sebenci itu kah dengan Coach Sintayong cuy? Padahal guys ya, padahal kalau misalkan tanpa Coach Sintayong kita tidak akan bisa melaju sampai sejauh ini guys. Apalagi guys di round ketiga saat ini King Indo berada di posisi ketiga gitu ya. Kalau misalkan bukan Coach Sintayong gitu, gue yakin sih nggak mungkin kita bisa sejauh ini cuy, buset. Dan nih guys, gagal lolos ke semifinal Piala AFF tahun 2024 guys, banyak buzzer yang dibayar untuk suarakan STY out. Kocak, jangan memperkeruh suasana gitu ya. Kita sebagai warga Indonesia harusnya ngedukung gitu ya, ngedukung agar Indonesia semakin maju gitu ya, buset dah. Habis pikir gua. Tahu nggak, kemarin ada pengamat sepak bola yang bilang STY cuma hoki. Jadi STY bisa bawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kali cuma hoki. Lawan Vietnam, terus kita bisa lolos ke babak 16 besar katanya. Cuma hoki, aneh. Terus dia bilang lagi, di Piala Asia U23 kita bisa lolos ke babak semifinal cuma hoki katanya. Dia lupa ya, kita bisa ngalahin tim kuat Jordan 4-1. Lawan Australia juga kita bisa menang 1-0. Di babak 8 besar kita bisa ngalahin Korea Selatan, bertanding selama 120 menit dan akhirnya menang lewat adu penalti. Itu masih bilang hoki. Dengan lo bilang ini semuanya hoki, lo bukan cuma ngerendahin Sintayong, tapi lo juga ngerendahin perjuangan pemain-pemain timnas kita. Timnas senior, timnas U23. Astagfirullah. Gua nggak ngerti lagi harus komen apa nih sama pengamat kayak gini. Ayo guys, komentarnya. Sikat.